pasal yang ke-19. Dengan selebrang pada misa yang kedua ini, Pastor Stanley Pondaa, MSc. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita rayakan Ekaristi ini dengan benar, penuh perhatian dan hormat, dengan hikmat dan penuh iman. Ada beberapa hal yang diingatkan selama perayaan Ekaristi. Dimohon untuk menonaktifkan atau mengatur telepon genggam dalam mode senyap agar tidak mengganggu jalannya perayaan Ekaristi. Tempat berlutut mohon diangkat dan diturunkan dengan hati-hati. Marilah sekarang kita persiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi dan menyambut perarakan masuk sambil menyanyi lagu pembuka Puji Syukur nomor 319. Diundang untuk berdiri. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita berdosa yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita berdosa yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mungkin salah satu ungkapan penting kita manusia di hadapan Tuhan, permohonan terpenting kita di hadapan Tuhan adalah, Tuhan, tolonglah aku. Di dalam kehidupan kita yang tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, yang kita rancangkan. Kadang-kadang ada begitu banyak kesulitan, tantangan, seperti angin badai yang menghantam kehidupan kita. Tetapi ada optimisme yang Tuhan ajarkan melalui sabdanya bagi kita. Kita hanya bisa berseru, Tuhan tolonglah aku. Karena itu mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Kita menyadari kelemahan dan keterbatasan kita. Kita memohonkan pengampunan dan belas kasihan Tuhan dengan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan pada doanya. Kami memuji Dikau, kami mengurungkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau
tertinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, dalam diri Putramu, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami dan memberikan pertolongan yang kami butuhkan. Semoga kami tidak pernah bimbang dalam mengimani Engkau, dan perkenankanlah kami mengalami karya penyelamatanmu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa ketika Elia sampai di Gunung Horeb, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Hei Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu datanglah gempa. Namun dalam gempa pun Tuhan tidak ada. Sesudah gempa menyusullah api. Namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua itu. Demikianlah sabda Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang yang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih
ya Tuhan, dan berikan kami keselamatan yang daripada-Mu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripada-Mu. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripada-Mu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi Kristus aku mengatakan kebenaran, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku menurut daging. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak Allah, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, ibadat, serta janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias sebagai manusia yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira pukul 3 pagi, datanglah Yesus berjalan di atas air kepada mereka. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, orang-orang muda dan adik-adik yang tercinta. Ketika merenungkan bacaan-bacaan, terutama bacaan pertama, saya teringat akan seorang teman. Dia sudah memiliki pekerjaan, tetapi dia memiliki obsesi atau keinginan untuk mengalami Tuhan atas cara yang luar biasa. Karena itu dia masuk biara, dengan harapan dia bisa mengalami Tuhan yang luar biasa di dalam biara. Karena kalau hanya di dalam sebagai umat, mungkin dia merasa biasa sekali. Dan dia memilih biara yang sangat ketat. Tetapi kemudian dia merasa tidak menemukan Tuhan di biara yang sangat ketat itu. Karena itu dia mulai mencari dari satu biara ke biara lain, menjadi seorang biarawan. Mencari dari satu biara ke biara lain. Tetapi pencariannya tidak kunjung henti. Dan dia kembali ke rumah dan dia cerita ketika dia kembali ke rumah. Dan dia disambut oleh ibunya dengan pelukan. Dan secara spontan dia merasakan bahwa inilah yang saya cari. Tuhan di dalam kehangatan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, cerita yang menarik tentang Elia di dalam bacaan pertama. Ceritanya panjang, tetapi Tuhan temukan Elia itu bersembunyi di dalam sebuah gua. Elia itu sementara perjalanan ke Gunung Horeb, dia bersembunyi bukan karena tidur, tetapi dia sebenarnya bersembunyi karena ketakutan. Ceritanya sebenarnya menarik, Elia itu bisa membunuh dewa-dewa Baal. Dia merasa hebat, dia merasa luar biasa.
Tapi kemudian Isabel, seorang raja, dia datang untuk mengancam membunuh Elia. Dan Elia yang awalnya merasa luar biasa, dia ketakutan. Dan karena itu dia lari, bersembunyi di dalam gua. Dan satu waktu Tuhan menemukan dia di dalam gua. Tidak dibacakan hari ini, tetapi di dalam kitab suci Tuhan mengatakan, kamu buat apa di dalam gua? Keluarlah dari gua. Lalu Elia dia protes dengan kata-kata yang sangat terkenal, aku telah segiat-giatnya bekerja untuk Tuhan. Karena orang Israel tidak setia pada perjanjian, menghancurkan mesbah-mesbah dan membunuh nabi-nabi Tuhan dengan pedang. Tinggal aku sendiri yang tertinggal, tapi lihat mereka mau membunuh aku. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang pengalaman Elia itu juga menjadi pengalaman kita. Kita sudah bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Para Ordo Karmel menyebut celo celatu sum. Aku telah bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Dan mungkin kita mengharapkan setelah bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan, kita menemukan Tuhan yang luar biasa. Tapi seperti Elia, apa yang kita dapatkan? Malah orang mengejar-ngejar Elia untuk membunuh. Seperti pengalaman kita, kadang-kadang saya sudah bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Tetapi gambaran Tuhan yang kita idealkan kadang-kadang tidak kita temui. Itu yang dialami oleh Elia. Dia bersembunyi di dalam gua, tetapi Tuhan minta, keluarlah dari dalam gua dan berdirilah di hadapan Tuhan. Nah, Elia mengharapkan satu pengalaman Tuhan yang luar biasa. Dikatakan ada angin badai lewat. Mungkin Elia berharap bahwa Tuhan itu akan muncul di dalam angin yang luar biasa, Tuhan yang luar biasa. Tapi dikatakan tidak ada Tuhan di situ. Sesudah angin dikatakan datanglah gempa. Mungkin Elia mengharapkan Tuhan yang datang luar biasa di dalam gempa yang menghancurkan segala sesuatu. Tapi dikatakan Tuhan tidak ada juga di situ. Sesudah gempa datanglah api. Elia mungkin mengharapkan gambaran Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Tetapi di dalam api tidak ada Tuhan. Sesudah api dikatakan datanglah angin sepoi-sepoi. Elia mendengarkan suara angin sepoi-sepoi. Dan apa yang dibuat? Dia menutup mukanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini juga kadang-kadang berbicara tentang kehidupan kita. Mungkin kita memiliki obsesi dan kerinduan untuk mengalami Tuhan yang bekerja atas luar biasa di dalam hidup kita. Kita mungkin juga berpikir seandainya Tuhan menggunakan saya untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Mungkin kadang-kadang saya berpikir, seandainya Tuhan pakai saya punya tangan untuk bisa menyembuhkan orang. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita atas cara yang luar biasa. Kita mungkin mengharapkan, kalau saya sakit berat, seandainya Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang luar biasa, melenyapkan saya punya penyakit dan lain-lain. Kita punya gambaran tentang Tuhan yang luar biasa. Tapi hari ini kita diingatkan, ternyata Tuhan itu hadir di dalam pengalaman yang biasa, tetapi memiliki efek yang luar biasa. Elia mengalami Tuhan, bukan dalam gempa yang luar biasa hebat, bukan di dalam angin yang menghancurkan, bukan di dalam api yang menakutkan. Tetapi Elia mengalami Tuhan ketika dia mendengar bunyi angin sepoi-sepoi. Elia mengalami Tuhan di dalam keheningan. Dan dia membutuhkan telinga yang tajam untuk mendengarkan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita hidup di dalam dunia yang ribut. Dunia yang penuh dengan tantangan. Dunia yang penuh dengan kesibukan. Sehingga kadang-kadang telinga kita bising. Banyak hal yang kita dengarkan. Banyak suara yang kita dengarkan. Sehingga kadang-kadang kita tidak bisa membedakan lagi mana suara Tuhan dan mana suara duniawi. Hari ini bacaan kitab suci mengajarkan kita. Di tengah dunia yang bising.
telinga kita mendengarkan banyak hal dari media sosial, dari macam-macam. Kita diajak untuk memiliki telinga seperti Elia, untuk mendengarkan kehadiran Tuhan di dalam kesunyian, di dalam angin yang menghangatkan, untuk mengalami dan menyadari bahwa ternyata Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Tidak harus di dalam peristiwa yang luar biasa, tetapi Tuhan hadir di dalam peristiwa harian kehidupan kita yang memberikan efek yang luar biasa. Dalam bacaan Injil, kita mendengarkan pengalaman para murid. Saya tertarik juga dengan pengalaman Petrus. Para murid itu mengalami berjalan bersama dengan Yesus dan mengalami saat-saat yang luar biasa bersama dengan Yesus. Yesus mampu memberi makan 5.000 orang. Dan ini memberikan gambaran para murid. Luar biasa kita punya guru. Petrus. Mungkin dia juga memiliki gambaran yang besar tentang Tuhan. Dan dia mungkin mau kalau boleh dia menjadi seperti Yesus. Karena itu ketika para murid mengalami kesulitan dan Yesus datang berjalan di atas air. Petrus juga punya obsesi. Kalau boleh saya pun boleh berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus. Dan ini impian Petrus. Dan dia awalnya dikatakan dia pun bisa berjalan di atas air. Mungkin kita membayangkan ketika Petrus ternyata sudah bisa berjalan di atas air. Jadi membangkitkan mungkin kebanggaan Petrus. Ternyata saya bisa juga seperti Tuhan Yesus. Pengalaman Petrus kadang-kadang juga menjadi pengalaman kehidupan kita. Ya, ketika kita ada pada puncak-puncak kejayaan. Apa yang kita impiankan, apa yang kita inginkan itu bisa kita raih. Sehingga orang bilang kita merasa seperti di atas angin. Tapi pengalaman Petrus mengajarkan kita. Ternyata kehadiran Tuhan, pengalaman akan perjumpaan dengan Tuhan. Tidak selalu kita alami di saat kita berada di puncak-puncak kejayaan. Karena kalau begitu maka Tuhan tidak mengajarkan kita. Seperti para murid, Tuhan butuh supaya mereka dibiarkan berjalan. Supaya mereka tahu apa artinya perjuangan. Petrus yang awalnya bisa berjalan di atas air. Lalu tiba-tiba ketika angin datang dia mulai tenggelam. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih. Ada saat-saat di dalam kehidupan kita. Di mana kita merasa di atas angin. Di mana kita merasa sukses. Apa yang kita idamkan bisa terpenuhi. Tetapi itu bukan segala-galanya. Kadang-kadang Tuhan membiarkan hidup kita untuk sedikit tenggelam. Bukan untuk menenggelamkan kita. Bukan untuk membiarkan kita hancur. Membiarkan kita gagal. Tetapi kadang-kadang Tuhan membiarkan kita sejenak. Kita mengalami kesulitan. Supaya kita menyadari. Yang pertama. Supaya kita menyadari bahwa Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Kadang-kadang dalam pengalaman kita, ketika kita sukses, kita memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan, tergoda untuk tidak lagi berpikir bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tuhan kadang-kadang membiarkan kita sejenak untuk mengalami kegagalan, tenggelam sedikit. Bukan maksud Tuhan untuk menenggelamkan kita, menghancurkan kita. Tetapi Tuhan mau supaya seperti Petrus, supaya ada kesempatan di dalam kehidupan kita untuk menyadari bahwa kita membutuhkan bantuan Tuhan. Untuk menyadari bahwa seperti Petrus pun ketika kita mengalami kegagalan, mengalami tantangan, mengalami kesulitan. Ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk tenggelam, hancur, gagal. Tetapi justru seperti Petrus, ini menjadi kesempatan bagi kita untuk berseru, Tuhan tolonglah saya. Tuhan tolonglah saya. Berarti ada kesadaran di dalam diri kita. Bahwa ada sesuatu yang kurang di dalam diri kita. Ada satu kelemahan di dalam diri kita. Yang tidak bisa kita isi dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi ada kelemahan, kekurangan di dalam diri kita. Yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Itu hanya bisa terjadi kalau kita seperti Petrus selalu berseru,
Tuhan, tolonglah saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, karena itu mari kita mohon kepada Tuhan membangkitkan keyakinan di dalam kehidupan kita. Bahwa kegagalan, angin badai yang menerpa kehidupan kita, ini bisa tidak menjadi tanda atau indikasi bahwa Tuhan membiarkan kita berjalan sendiri, bergumul sendiri. Tetapi kadang-kadang ini menjadi pelajaran bagi kita yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita belajar untuk menyadari bahwa ada kekuatan lebih besar yang harus kita andalkan di atas kekuatan kita sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus bersabda, agar kita tidak takut karena Ia beserta kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa agar kita selalu di dalam kasih-Nya yang memampukan kita untuk selalu berani dalam mewartakan kabar gembiranya bagi segala makhluk. Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih menerangi dan membimbing Bapa Suci dan para uskup, agar mereka tidak mengenal ketakutan atau kebimbangan dalam mewartakan kabar sukacita keselamatan Kristus. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang takut menghadapi masa depan, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih meneguhkan hati umat dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mereka mampu melihatnya sebagai karya penyelenggaraan demi masa depan yang indah bagi manusia dan dunia. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan, semoga para ilmuwan selalu dibimbing oleh roh kebijaksanaan agar dapat melanjutkan karya mereka demi kesejahteraan semakin banyak orang. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga kami semakin mantap dan bergembira setiap kali mendengarkan suara Tuhan. Jangan takut, akulah ini. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa bersama Laurentius Mandogma STMT yang akan merayakan ulang tahunnya pada besok 10 Agustus. Semoga rahmat Tuhan selalu dicurahkan baginya agar segala usaha dan pekerjaannya bisa berjalan dengan lancar. Kita mohon,
Kabulkanlah doa kami, Allah Bapa yang Maha Baik, kami berkumpul di sini demi putramu. Demi namanya kami pula berdoa kepadamu, dengarkanlah doa-doa dan permohonan kami dengan pengantaran Dia yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan serta seluruh. Ya Allah Bapa yang Maha Penyayang, berkenanlah menerima persembahan gerejamu
yang Engkau letakkan dalam tangan kami untuk kami persembahkan kepadamu. Semoga dengan kuasa-Mu Engkau mengubahnya menjadi misteri keselamatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Maka kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Mari kita saling memberikan damai. Aduh,
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tapi bersabdalah saja. Tuhan Engkau mencipta karena cinta-Mu. Engkau mencipta dahatku untuk memuji-Mu. Gelisah hatiku selalu sebelum mengasuh padamu. Bilakah aku kan berjumpa dan memandang wajah-Mu. Bagai seekor rusa rindu akan air, begitulah jiwaku rindu akan Dikau. Jiwaku haus akan Dikau, Dikau Allah hidup dan kekal. Bilakah aku kan berjumpa dan memandang wajah-Mu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Oh haus akan Allah sumber hidup, bilakah aku kan memandang-Mu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti? Berharaplah kepada Allah hidup, wajah-Nya sumber kebahagiaan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Kasih yang melap jiwaku meratap, mengalir air mata tak henti. Sepanjang hariku dengar cercaan, di manakah Tuhan penolongmu? Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dikala gundah aku pun teringat, ketika aku masuk kemah-Mu. Dengan bernyanyi
Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Pujian kepadamu Tuhan, terjadi santapannya kita ini. Dikala tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umatmu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Berikanlah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen Ekaristi yang telah kami terima ini. Semoga sakramen-Mu ini meneguhkan iman kami akan kehadiran-Mu yang selalu menyertai kami dalam persiaran hidup kami menuju ke rumah-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan pengumuman gereja. Atas nama Pastor Pareki, Pastor Kan, dan umat sekalian, menyampaikan terima kasih kepada Pastor Stanley Pondaa yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada misa yang kedua ini. Tuhan selalu memberkati menyertai pastor di dalam tugas dan pelayanan. Disampaikan terima kasih juga kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan perayaan Ekaristi pada misa kedua ini. Disampaikan terima kasih kepada
lektor, pemazmur, kantores, PPA, dan bagi mereka yang telah menghias gereja, dan juga untuk organis. Disampaikan terima kasih kepada umat sekalian yang tidak meninggalkan sampah di dalam gereja. Info paroki, penerimaan komuni pertama akan dilaksanakan pada tanggal 21 November 2026. Untuk itu, bagi anak-anak kelas 4 ke atas yang ingin ikut komuni pertama dapat mendaftar lewat sekolah-sekolah yang ada di paroki, wilayah rohani, dan sekretariat paroki. Info yang lain bisa dibaca pada warta paroki. Umat yang bersih, marilah kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di akhir perayaan Ekaristi ini kita mohonkan berkat dari Tuhan supaya kita diberikan keberanian untuk keluar dari gua kehidupan kita, perasaan takut, kecemasan yang membelenggu kehidupan kita, dan selalu berdiri, selalu berani berdiri dan menatap kehadiran Tuhan, Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari terkasih, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada